Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar soal TPS kuantitatif UTBK. Oke, di video kali ini kita akan membahas soal TPS kuantitatif UTBK materi geometri. Nah, di video kali ini materi geometri yang akan kita fokuskan pada sudut aja gitu ya. Nah, jadi kita akan mencari tahu berapa besar sudut tertentu. Nah, adik-adik bisa lihat ini soal nomor 1 ya. Soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Besar sudut BAC adalah, ini yang ditanyakan adalah BAC. Di sini kita tandai X gitu aja ya. Nah, untuk mengerjakan soal semacam ini, karena di sini itu ada segitiga ABC, berarti adik-adik perlu menggunakan konsep jumlah ukuran sudut dalam suatu segitiga, gitu ya. Nah, karena di sini itu yang sudah diketahui itu hanya sudut ABC aja. Nah, kita perlu mencari juga sudut ACB. Nah, di sini kita misalkan aja Y. Nah, akan berlaku X ditambah Y ditambah 95 derajat itu sama dengan 180 derajat. Akan tetapi untuk Y-nya sendiri kita perlu cari dulu ini ya. Nah, adik-adik lihat ini. Ternyata sudut yang besarnya 145 derajat ini adalah pelurus dari Y atau sudut ACB. Yang namanya pelurus, sudut lurus itu besarnya 180 derajat gitu ya, sehingga berlaku Y ditambah 145 derajat itu sama dengan 180 derajat. Y sama dengan 180 derajat dikurangi 145 derajat. Diperoleh Y sama dengan 35 derajat. Nah, kemudian kita bisa tentukan besarnya X gitu ya, dari persamaan yang udah kita miliki di awal gitu. X ditambah Y ditambah 95 derajat itu sama dengan 180 derajat. X ditambah 35 derajat ditambah 95 derajat itu sama dengan 180 derajat. X ditambah 130 derajat sama dengan 180 derajat. Dari sini kita peroleh X itu sama dengan 180 derajat dikurangi 130 derajat sama dengan 50 derajat. Seperti itu ya. Jadi besar sudut X atau besar sudut BAC adalah 50 derajat. Jadi jawabannya adalah E. Oke, jika ada pertanyaan boleh tanyakan di kolom komentar ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut di soal yang kedua. Kita coba ya. Perhatikan gambar. Besar sudut X derajat adalah, nah yang ditanyakan di sini adalah X derajat. Masih mirip dengan soal sebelumnya, berarti adik-adik bisa juga gunakan konsep jumlah ukuran sudut dalam suatu segitiga, kayak gitu ya. Nah, di sini kan ada X derajat, ada 3Y derajat sama 5Y derajat. Ya berarti nanti X derajat ditambah 3Y derajat ditambah 5Y derajat itu akan menghasilkan 180 derajat. Nah, di sini kan ada 3Y derajat sama 5Y derajat. Kalau di aljabar itu kita nyebutnya dia suku sejenis ya, berarti bisa kita jadikan satu atau bisa kita operasikan gitu. X derajat ditambah 8Y derajat sama dengan 180 derajat. Nah, akan tetapi besar Y derajat kita juga belum tahu nih. Nah, adik-adik bisa lihat di sini. Ternyata 5Y derajat dan 7Y derajat itu saling berpelurus. Kayak gitu ya. Sehingga berlaku 7Y derajat ditambah 5Y derajat
itu sama dengan 180 derajat. 7Y ditambah 5Y gitu ya, 12Y derajat itu sama dengan 180 derajat. Y sama dengan 180 derajat dibagi 12. Diperoleh berapa? Oke, 15 derajat. Itu ya, sehingga kita bisa substitusikan 15 derajat ini ke Y derajat ini. Seperti itu ya. Oke, X derajat ditambah 8 dikali 15 derajat sama dengan 180 derajat. X derajat ditambah 8 kali 15 berapa? Oke, 120 derajat sama dengan 180 derajat gitu ya di sini. Oke. Sehingga X derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 120 derajat. Hasilnya adalah 60 derajat. Seperti itu ya. Sehingga kita peroleh jawabannya C. Oke. Jadi kita masih menggunakan konsep yang mirip antara soal yang pertama dengan soal yang kedua ya. Jadi jumlah ukuran sudut dalam suatu segitiga itu adalah 180 derajat. Jadi adik-adik perlu banget nih untuk mengingat itu gitu ya, untuk menghafal itu. Selain itu juga sudut berpelurus, atau kalau misalnya nanti ketemu yang siku-siku biasanya ada sudut berpenyiku gitu, berarti jumlahnya 90 derajat, kayak gitu aja ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Setelah dua soal ini, silakan adik-adik coba kerjakan soal-soal berikutnya. Nah, di sini udah ada dua soal. Tuh ya, mungkin sepertinya ini cukup berbeda dari soal-soal yang tadi, akan tetapi akan saya kasih tahu nih mungkin langkah-langkah yang bisa adik-adik ambil ya. Jadi kalau diketahui segi 4 ABCE seperti soal yang ini ya. Nah, di sini adik-adik perhatikan bahwa ada dua segitiga siku-siku di sini. Nah, dari segitiga siku-siku ini berarti adik-adik itu bisa mencari panjang sisi AD dan juga panjang sisi BD dengan teorema Pitagoras. Itu ya. Nah, jadi adik-adik coba tentukan aja panjang sisinya itu seperti apa, sehingga barangkali adik-adik nanti ketemu sisi-sisinya yang AD sama BD itu bisa menentukan ABD itu jenis segitiganya apa. Tuh. Oke, jadi teorema Pitagoras tadi untuk mencari AD dan BD. Itu ya. Yang kedua, jenis segitiga ABD itu apa? Nah, kemudian jumlah ukuran sudut dalam segitiga mungkin bisa dipakai lagi nanti. Seperti itu ya. Silakan dicoba. Kalau udah ketemu jawabannya, coba deh tulis di kolom komentar. Nah, untuk soal selanjutnya, pada gambar di bawah ini diketahui bahwa garis A dan B adalah sejajar. Nah, garis sejajar itu biasanya udah ada tandanya kok adik-adik ya. Nah, jadi ada panahnya ini, oh berarti si A sama si B ini itu sejajar gitu. Yang ditanyakan adalah besar sudut X derajat adalah, nah yang ditanyakan besar sudut X derajat. Ini pun juga ada banyak sekali cara yang bisa digunakan ya. Mungkin salah satunya seperti ini. Kita buat garis bantu atau garis hayal atau apapun itu kalian nyebutnya ya. Nah, mungkin yang sejajar dengan garis ini. Tuh ya. Jadi kita buat garis bantu, boleh nembus gini juga boleh ya, bebas. Mungkin akan saya buat patah-patah ini aja. Nah, ini tanda bahwa dua garis ini sejajar gitu ya. Nah, setelah garis ini sejajar, adik-adik bisa perhatikan bahwa sudut ini
Saya kasih Y gitu aja ya. Nah, Y derajat itu ternyata sehadap dengan sudut yang ini. Ya. Sehingga kalau sudut sehadap itu berarti besarnya sama. Nah, padahal adik-adik perhatikan. Ternyata ketika X itu ditambah dengan Y, dia juga sehadap dengan sudut yang ini. Nah, nanti silakan dicoba dicari ya, ini X-nya pasti bisa ketemu sih. Ya, jadi kalau misalnya adik-adik udah nemu jawabannya, boleh dituliskan di kolom komentar. Seperti itu ya, selamat mencoba.